Halo teman-teman sebangsa dan setanah air dari Sabang sampai Merauke. Jumpa lagi di channel yang gak seberapa ini ya teman-teman ya. Apa kabar semua teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Dan semoga rezekinya lancar. Di video ini teman-teman, aku mau memperkenalkan atau memperlihatkan kegiatan bagaimana biasanya kalau pas pulang kerja, ini baru habis kerja ini. Seperti inilah suasananya teman-teman. Walaupun di sini kawasan industri, tapi tetap aja hening kali kan. Mungkin segan kali mesinnya berisik ya, merasa nggak enak hati sama orang-orang sini. Lewat dia. Itulah bus perusahaan kami teman-teman yang warna hijau ini. Biasanya naik bus itu aku kalau dari tempat kerja ke stasiun, nyampe stasiun. Kalau pagi pun naik itu juga dari stasiun ke tempat kerja. Mungkin dalam hati si supir itu ya, ada masalah apa sih kawan nih, mungkin itulah pikirannya ya. Di area perusahaan ini ada juga orang Indo satu orang kerja. Udah legend dia. Tapi perusahaannya aja di sini. Dia kerjanya sering di lapangan aja. Kalau ada briefing aja dia kesini katanya. Udah pernah kami jumpa satu kali. Baik kali orangnya. Sering ngajar-ngajari junior-juniornya dia. Baiklah orangnya, baik kali lah. Top lah. Lihat ini teman-teman. Drum minyak masih ada segilnya nih, lihatlah masih. Nggak tahu apa isinya, yang tak ulin, tak minyak ya kan. Diletak di pinggir jalan aja. Nggak tahu mereka hilang ya kan. Tapi sebagai cerita kan, kalau lihat drum kayak gini, yang begini, jadi teringat aku, jadi mau aku flashback ke masa lalu ke teman-teman waktu anak-anak dulu lah. Dulu waktu kelas 5 SD kami kan belum punya parabola, kami antena parabola. Jadi siaran-siaran swasta kayak RCTI, TPI, Antv gitulah nggak dapat di rumah kami kan. Jadi kalau mau nonton, kami nonton film mesti ke warung lah biar bisa nonton gitu kan. Jadi waktu mau pulang lah kami kan udah habis film ini kan, mau pulang lah kami. Aku waktu itu masih kelas 5 SD lah. Udah mau masuk aku ke rumah kami, udah pekarangan lah kami lah ke halaman rumah. Ada preman kampung di kampung kami itulah. Di jambaknya rambutku diseret aku. Kayak anjing aku ditaruhnya, iya diseret-seret. Terus disuruh duduk di warung gitu kan. Warung yang udah tutup, duduk kau. Terus dia nyalakan dia rokoknya, dibakarnya pahaku. Sama siapa kau jual katanya kayak gitu. Aku nggak tahu cerita apa. Udah panik, takut gitu lah, gugup segala macam gitu. Nggak tahu aku bang, sampai nangis-nangis aku gitu. Sama siapa kau jual katanya gitu. Dipaksa aku ngaku. Katanya yang punya warung ini kehilangan minyak satu drum. Satu drum itu kan isinya 200 liter itu kan. Dituduhnya lah aku mencuri, dipaksanya aku mengakui. Waduh, sampai ketakutan lah aku. Nggak dikasih aku pulang. Udah sampai tengah malam lah itu, udah nangis-nangis. Ya terakhirnya kan dia dicari mama aku lakukan. Sampai udah tengah malam gitu kan, barulah dikasih pulang. Sebelum dikasih pulang dibilang juga, sempat kalau ketahuan kau yang nyuri itu, mati semati-matinya kau taruh, katanya kayak gitu. Istilah kata kasarnya gitu, kalau udah mati aku jadi hantuku pun ikut dimatikan katanya. Ngeri kali. Iya, makanya ku ingat terus itu, sampai mati pun ku ingat terus itu. Tapi nggak ada niatku membalas, biar aja alam semesta membalasnya itu kan. Itulah dulu ceritanya itu ya teman-teman ya. Udah nyampe kita ke stasiun. Sekarang udah di stasiun lah kita ini. Seperti inilah stasiun di tempat kerja kami. Tapi ini stasiun kecil ini ya teman-teman ya. Cuman stasiun tempat transit aja ini. Stasiun-stasiun lokal lah. Belum stasiun besarnya. Nanti di stasiun besar kita berhenti. Biar kita kelilingi dulu kota Himeji itu ya teman-teman ya. Kayak mana suasananya. Oke ya teman-teman. Teringatnya di cerita yang tadi itu kan, waktu anak-anak itu aku kan, nggak selang beberapa lama kan, beberapa hari kemudian kan ketahuan lah siapa yang nyuri. Ternyata yang nyuri ini kan teman-teman tahunya kalian, jongkolnya juga lah di kampung kami, yang udah 3 kali lah keluar masuk penjara. Tahunya kalian apa dibilang preman ini sama yang nyuri itu? Nggak ada dibilang apapun, bilang A pun nggak ada. Terus minta maaf dia sama aku, enggak ada minta maaf.
ya udah berlalu gitu aja, kayak nggak pernah terjadi apa-apa. Iya, dibiarkan aja kayak gitu. Aduh, ngeri kali aku. Perasaanku kayak gitu. Mungkin aku waktu itu takut kan, tapi sekarang udah mikir berarti preman anak-anak ini pikirku ya kan. Ya, sampai sekarang nggak ada respect sama dia. Itu aja deh kan. Nggak ada respect, nggak ada takutku. Ya udah, sekali lagi kau nantang sama aku, ya ya udah kita tes sih. Itu aja ya kan teman-teman ya kan. Udah nyampe kita ke stasiun Himeji teman-teman. Ini stasiun keretanya ini kan menyatu ini sama stasiun kereta super cepatnya itu Shinkansen. Menyatu dia, tapi beda loket ya. Tapi stasiunnya menyatu kayak gitu. Seperti inilah. Termasuk banyak juga turis asing datang ke sini teman-teman. Bule banyak karena itulah, karena Image Castle itu istananya itu, karena udah termasuk apa itu kan. Udah masuk dia ke situs warisan dunia UNESCO, udah masuk dia. Udah terdaftar dia. Jadi banyak orang penasaran ke situ. Memang keren tempatnya, bagus. Aduh, ngapainnya sih ada ini pakai apa bulan puasa pula ini. Sorry ya teman-temannya, jangan, nggak usah lihat ya. Nggak usah fokusnya ke situ. Memang biasa itu di sini. Aduh, ini lagi, aduh, udahlah. Nah, beginilah suasana di luar stasiunnya teman-teman. Ini pintu selatannya ya. Karena ada dua pintunya ya teman-teman ya, pintu utara sama pintu selatan. Kalau pintu utara itu lebih ke daerah pusat bisnisnya dia, kayak daerah perkantoran, kantor wali kota di situ juga sama showroom mobil mewah banyak lah di situ. Kayak Mercy, Audi, BM, di situ lah semua. Nah, kalau pintu selatannya ini kan dia lebih ke area hiburannya, semacam tempat shopping juga lah di sini. Kayak kafe, bar, sama tempat pachinko sama slot. Itu tempat main judi itu teman-teman. Tapi by the way ya teman-teman ya, biarpun legal di sini judi, tapi nggak ada kasino di sini. Nggak ada kasino, tapi cuman main slot itu aja, kayak main ketangkasan gitu, main slot. Karena gachi online di sini, main slot. Langsung naik mejanya ya kan. Tapi biarpun gitu legal judi di sini ya kan teman-teman, gak bisa bebas di sini main judi di mana aja, mesti pada tempatnya. Gak bisa kayak di warung kan, di warung main judi di situ gak bisa ditangkap. Mana sih ke apa kalian ke main slot kalian katanya gaji di apa, pokoknya kalau main judi mesti pada tempatnya. Ini ada taman-taman, tapi ini kan kutegur orang ini kan teman-teman, orang Indonesia yang tiga ini. Tapi segan aku kan memasukkan mereka ke YouTubeku kan, karena malu aku masih berapa subscriber sok masuk apa, orang ini mau ngabuburit lain di sini, tapi ini udah pas waktunya mau buka kan, cabutlah orang itu. Baik orang itu. Dan di sini ada kejadian unik ini, ketakutan aku di sini teman-teman, karena waktu ngerekam ini kan, bukan mereka yang ini kan, ada cewek yang dua ini masih apa ini, kayak seumur-umuran SMP lah. Tengoklah, yang satu itu nengokin aku aja terus. Jadi ketakutan aku, entah ada yang salah aku atau enggak. Jadi buru-buru aku pergi, cabut aku, lari aku. Yang mending lari kan daripada jadi masalah. Dan cerita lah dulu ya teman-teman, kita lanjutkanlah cerita perjalanan kita ini keliling kota Himeji ini. Ini udah di daerah, kalau bagian depan sini kan teman, yang ke jalan kayak gini kan lebih mendominasi lah pertokoan di sini, pertokoan lah, apalagi di seberangnya itu. Tapi kalau di belakangnya ini ada juga memang pertokoan, tapi lebih mendominasi ke kayak bar, tempat hiburan lah, kayak main pachinko, main slot gitu, sama tempat-tempat main game. Banyak juga main-main game di situ. Tapi game-game ketangkasan itulah, tau lah kedoknya aja game kan, padahal judi kan. Ya itulah itu. Pura-pura nggak tahu aja lah kita, karena pun di sini pun kan legal juga judi kan. Tengoklah di atasnya itu teman, besar kali TV-nya kan. TV. Tapi ya kalian lihat kan jalan ini kan jalan raya biasanya kan, tapi di bawah ini supermarket loh teman-teman, supermarket ya. Besar kali supermarket di bawah itu, tapi supermarket menjual-jual sembako, semualah sembako, ikan apa segala macam
di bawah itulah. Kalau di atasnya ini kan, inilah di permukaan tanah ini menjual-jual kayak fashion gitu. Nah dari tangga inilah kalau mau turun ke bawah, kalau mau ke supermarketnya itu dari tangga. Nah kalian lihat dulu teman, berapa lampu hijaunya di sini ya. Kalau sempat merah itu pas kita lewat apa nggak sakit kepala ya kan. Tapi orang-orang sini sabar kali loh. Udah sering aku lewat dari sini kan, udah sering kali ke sini. Gak pernah aku dengar klakson mobil di sini atau sopir yang ngegas-gas gitu, nggak gasnya itu bom 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 gitu, nggak pernah. Santuy aja orang-orang sini. Kalau teman-teman mau datang ke sini bisa lo ngerental sepeda. Ya inilah dia rental sepeda ini, dan nggak ribet kalau nyewa. Tinggal udah pakai barcode, dia pakai barcode itu udah bisa kita apa ya. Dan kalau mau mulai kan nggak mesti ke sini, kemanapun kalau kalian tengok tempatnya sama seperti ini bisa kalian taruh kayak gitu. Tinggal apa kan lagi scan lagi barcode-nya itu udah baik. Pokoknya sesimpel itulah, nggak ada ribetnya ngerental apa ini. Dan inilah yang paling sadis, lihat lain ya. Telepon umum ini memang udah negara majunya Jepang ini, dan sebagian besar lah masyarakat Jepang udah nggak bisa hidup tanpa smartphone, tapi telepon umum masih aktif itu loh telepon umumnya. Inilah dia teman-teman, Himeji Castle itu yang udah masuk KP itu di UNESCO, situs warisan dunia. Tapi karena udah udah malam, udah tutup, dia nggak bisa kita masuk, dan ada bazar. Jadi teringat aku di negara kita tercinta teman-teman, yang lagi viral itu berburu takjil. Padahal di sini udah kayak takjil lah aku lihat ini ya kan. Pas ada bazarnya ini, ya aku sempatkan lah keliling-keliling, tapi nggak seramai di takjil tempat kita kan. Ya melepas suasana kangen itulah pula aja. Kita tengok-tengok itu. Nah kita lihat-lihat dulu lah gimana bazar-bazar di sini ya teman-teman ya. Karena ini memang udah mau tutupnya mereka ini, karena nggak jualan malam mereka ini, jualan siang aja ya. Karena ini kan untuk menjual ke para turis-turis itunya, kan daerah wisata juga ini. Itulah Himeji Castle-nya itu banyak turis di sini. Seperti ada apa ya, kita lihat dulu udah banyak tutupnya sebenarnya kan apanya. Udah banyak yang tutup. Nggak kebagian takjil kita. Mungkin udah duluan yang nonis itu ya kan. Udah standby dari mulai jam 3 ya kan. Jadi nggak kebagian kita. Nggak ada kebagian kita. Aduh. Nyium aromanya aja kita ya teman-teman ya. Buka pakai air putih aja lah kita ini. Ini udah mau pulang lah ya teman-teman ya. Tapi dari area hiburannya itu kita, tapi nanti ku skip pun kalau ada yang nggak senonoh ya teman-teman ya, karena nggak enak juga kan bulan puasa ini ya kan. Nah, dari tempat daerah hiburannya aja kita lihat dulu apa aja yang ada. Nah di gedung inilah aku dulu belajar bahasa Jepang teman-teman. Nah inilah gedungnya ini. 3 bulan aku belajar di sini, belajar bahasa Jepang, les lah. Aku yang duluan masuk, langsung aku yang senior. Karena aku yang paling tua ya kan. Teman-temanku yang pada magang-magang itulah semua. Tapi ya enak juga, baik-baik juga ya kan. Dari berbagai negara lah teman-temanku di situ. Ada yang dari Brazil, ada dari Nicaragua. Semua baik lah pokoknya, nggak lagi kau. Nah inilah daerah apa ini teman-teman. Karena di sini kan masih sepi kan. Nanti makin dekat kita ke stasiun makin ramai. Disitulah asli kacornya lah di situ. Di sini karena memang udah pada tutup kan. Karena ini yang bikin ramai ini kan cuman Himeji Castle itu. Sementara yang di daerah stasiun itu kan tetap ramai kan. Selama buka stasiun tetapnya itu ramai itu. Ini toko buku dewasa nih ya, makanya aku sengaja agak jauh aku ngerekamnya, nggak ku zoom.
Bebas di sini jual majalah-majalah dewasa lah di sini. Tengoklah. Lebih baik ini kan yang ditutup-tutup gini kan teman-teman, bar-bar kayak gini yang menjual-jual alkohol lah di sini. Nah, kalian lihat ya udah makin ramai di sini karena udah makin dekat ke stasiunnya. Nah, seperti inilah suasananya teman-teman ya. Makin dekat lah, makin nyata lah tempat hiburannya itu. Tengoklah lampunya pun udah makin gemerlap. Dan musim juga di sini ya teman-teman. Sales-sales itu nanti kan kalau misalnya kalian ke sini kan pasti baik kali nanti sales nawar kalian, ayo datang ke sini ya. Ya kayak baju putih hitam tadi itu nawar-nawarin itu. Ada satu orang nunggu siapa itu? Nggak mungkin nunggu aku kan, udah ada bini gue kan. Tapi itulah mungkin nunggu siapa lah itu urusannya lah itu ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat kan kalau daerah pusat hiburannya kayak gini, inilah Kikona ini tempat pachinko ini teman-teman, tempat main slot, main judi. Tengok ini banyak ini, baik kali kiri kanan bersaing ini. Udah kayak bar lah main slot di sini. Ini juga bar ya ini. Tapi kan kalau banyak orang yang bilang kan kalau daerah-daerah perkampungan di Jepang itu kan kayak daerah pemukimannya itu sepi kali, kayak nggak ada kehidupan kalau udah jam 8 malam ke atas kan. Dan banyak yang bilang juga orang Jepang nggak suka nongkrong. Sebenarnya enggak ya teman-teman ya. Sebenarnya mereka cuma nggak mau aja mengganggu orang lain. Sukanya orang Jepang nongkrong atau hangout gitu sama teman-temannya, meet up gitu kan. Tapi ya pada tempatnya, nggak mau orang itu mengganggu kenyamanan orang. Makanya kesini orang ini. Makanya kalau tempat bar-bar, tempat hiburan kayak gini macam di kota Imagine lah, masih kota kecil ini, sampai sampai malam, tengah malam pun nanti masih buka ini teman-teman. Di sini lah orang itu saling jumpa kawan kan, nongkrong apa gitu sampai mabuk. Tapi memang iya nggak mau orang ini nyetir kalau udah mabuk, lebih baiklah dijemput gitu. Ini lagi yang kuning-kuning ini tempat pachinko ini, main slot ini. Tengok, nampak kan? Nanti pulang-pulang udah kalah lah sekian juta orang ini, udah teriak-teriak lah di pintu itu, stres. Wah kata. Tapi ya waktu mulai di awal tahun 2000-an udah mulai nggak tenar lagi apa ini katanya main slot ini. Udah banyak generasi mudanya udah banyak yang nggak suka main slot katanya. Udah orang-orang tua lah, kebanyakan udah orang tua lah main slot di sini. Mungkin kan orang anak-anak mudanya ini kan masih bisa dibilangin kan, nggak kayak yang di Wakanda, udah tahu nggak bisa menang tetap aja dipaksa biar menang. Tengok lah ini kiri kanan kan. Main slot bersaing. Mungkin orang-orang aduh imanku kuat dek, tapi si Imronku nggak kuat ya. Tolong dulu dek, udah jam berapa ini? Padahal anak sekolah ini ya udah jam berapa di sini, belum pulang orang ini. Biasa anak sekolah di sini pulang jam malam ya. Mungkin sekalian ngantor mungkin ya kan. Aduh udahlah dulu dek ya, imanku kuat kok, si Imron yang nggak kuat. Tolong deh ya. Nah, ada pengamen di sini. Tapi kasihan juga, aku kasihkan juga 500 yen. Karena disabel dia. Gak pakai kursi roda lah, gak enak bilanginnya kan. Itulah itu teman-teman, ngerti lah kalian. Kasihan juga, aku kasihkan lah 500 yen. Mudah-mudahan ada juga yang ngikut nanti ya kan, biar tambah rezekinya. Nah, seperti inilah udah di stasiun lah ini teman-teman. Tengoklah ramai kali kan. Kalau di stasiun ini banyak lah tempat perbelanjaan yang branded. Kalau di daerah stasiun ini karena makin mahal kan sewanya kan. Tengoklah itu kan sales juga itu tadi itu. Sales masih musim di sini men. Sales itu. Negara maju tapi yang tradisional masih diapakan kan, masih dijaga orang ini, masih dipelihara lah. Dan masuk lagi kita ke dalam area stasiunnya ya teman-teman ya. Udah waktunya lah, mungkin udah capek juga
keliling apa ini, kota Himeji ini. Biarpun kota kecil ini tapi jengat juga kelilingnya kan. Namanya juga udah faktor umur ya kan teman-teman ya kan. Maklum lah kalian ya. Oke lah teman-teman ya, sampai di sini dulu lah video kita ya. Kalau ada yang berkenan mohon di subscribe ya teman-temannya, dan juga kalau ada kritik dan sarannya tinggalkan di kolom komentar ya teman-temannya. Dan bagi yang sudah menonton terima kasih dan kalau ada kata-kata yang salah mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-temannya, dan see you in the next video. Bye bye.